Nah, hari ini kita akan membahasnya apa yang harus Anda ketahui mengenai air susu ibu, mengenai susu formula, apa mitos dan faktanya. Dengan para narasumber yang sudah hadir di sini, ada Pak Dodi Izwardi, Direktur Gizi Masyarakat dari Kementerian Kesehatan, dan juga Dr. Asti Praborini, seorang dokter spesialis anak. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak Dodi. Mas. ASI dan susu formula seakan-akan ini dua pihak yang selalu tikai begitu dan ada yang mengklaim satu lebih baik daripada yang lain. Tapi mungkin sepakati dulu ya, benar ya, memang ASI adalah yang terbaik, ASI untuk bayi. Itu tidak ada gantinya. ASI itu tidak ada gantinya. Itu dulu ya yang pertama ya, tidak ada ganti ASI itu. Nah, keadaan-keadaan itu seringkali menjatuhkan seorang orang tua itu pada pilihan susu formula gitu, berbagai keadaan. Nah, sebelum kita mengenai baik atau tidaknya, peraturan tadi, saya ke masalah yang tadi yang saya sebutkan, bahwa seorang ibu kecewa karena anaknya tiba-tiba sudah diberikan susu formula oleh pihak rumah sakit atau klinik kesehatannya itu tanpa pemberitahuan orang tua. Seharusnya bagaimana, Dok? Ya seharusnya tidak bisa. Tidak bisa diberikan? Tidak bisa, dan sebetulnya seorang ibu dengan suaminya, dengan keluarga besarnya itu harus mendapat konseling laktasi dulu pada saat hamil. Oke, itu wajib atau? Wajib, itu menurut peraturan WHO yang sudah diadaptasi oleh Kementerian Kesehatan. Pada kehamilan 28 minggu dan 36 minggu itu harus bertemu konselor laktasi. Jadi harus dijelasin apa manfaat ASI, kenapa harus ASI, dan itu harusnya ada di setiap institusi kesehatan. Jadi ini hitungannya adalah hak dari konsumen ya, konsumen rumah sakit, dan kewajiban dari rumah sakit itu? Iya. Pada kehamilan 28 minggu, jadi bukan begitu lahir terus panik ya, karena tidak ada ilmunya. Jadi harus sudah diberikan. Dan ini memang aturannya begitu Pak ya? Rumah sakit penerapannya bagaimana Pak? Itu kita bermula pada Undang-Undang Kesehatan ya nomor 36 2009. Di pasal tersebut menyatakan bahwa itu hak anak, hak bayi. Hak bayi ya itu? Hak bayi. Kata-kata hak bayi ini berarti seorang ibu harus memberikan air susu ibunya secara eksklusif 0 sampai 6 bulan. Dan itu juga ada turunan dari undang-undang itu, peraturan pemerintah nomor 33 2012. Oke, jadi apa saja sebenarnya hak dan kewajiban seorang pasien, calon ibu, calon orang tua, dan hak dan kewajiban khususnya dari institusi kesehatan yang menjadi tempat yang nanti akan melahirkan anak ini sebenarnya Pak? Ya, jadi artinya dengan peraturan pemerintah nomor 33 2012 tadi, itu tentang pemberian ASI eksklusif, itu semua para pemangku kepentingan harus mentaati itu sebenarnya. Nah, dari undang-undang itu ada 10 langkah keberhasilan menyusui, di situ yang harus diatasi. Pertama yang paling kita lihat itu adalah adanya kebijakan setiap instansi pelayanan kesehatan, baik swasta maupun pemerintah itu harus ada. Jadi artinya itu ada kebijakan, tidak boleh memberikan pengganti air susu ibu. Tidak boleh memberikan tidak boleh. Jadi artinya itu harus seperti Bu Dokter sampaikan tadi, itu sudah ada konseling lah sebelumnya, persiapan untuk persiapan seorang ibu hamil setelah bayinya lahir diberikan ASI. Jadi seperti tadi, jangan sampai sudah keluar baru bingung gitu. Baru bingung, dan formula pasti gitu ya. Nggak begitu dia. Takutnya pada saat bingung, ini saya nangkepnya kalau orang kebingungan dia akan jatuh pada keputusan yang paling cepat aja gitu ya, karena tidak sempat belajar begitu. Nah, berarti kalau tadi yang saya ceritakan tadi kasusnya adalah langsung diberikan tanpa persetujuan orang tua, berarti ada pelanggaran dong? Ada pelanggaran. Ada. Itu pelanggaran. Bisa dilaporkan kalau? Bisa. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh itu, apa dampaknya terhadap bayi, Dok? Bayi itu kalau dikasih susu formula pakai dot ya, kata-kata pakai dot, 2 kali saja dia tidak bisa menetek. Hah? Iya. Hanya 2 kali langsung? 2 kali dia sudah bingung puting, karena kalau menetek itu pipinya digembungkan gini, kalau mengedot dia gini. Tekniknya berbeda, sehingga bayi itu nggak bisa netek lagi, sehingga pasien akan terjerat, kasus itu dia akan terjerat kepada pemakaian susu formula long life. Cukup 2 kali sudah bingung puting. Makanya langkah ke-9 di peraturan pemerintah tadi yang Pak Dodi sebutkan, nomor 33 tahun 2012 dikatakan nomor 9, langkah ke-9, tidak memberikan dot atau kempeng pada bayi yang baru lahir. Oke, jadi yang pertama itu tidak memberikan pengganti ASI dan ada tidak memberikan kebijakan tertulis. Nomor 1 ada kebijakan tertulis untuk seluruh pegawai yang ada di dalam instansi pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta.
Dan langkah keduanya melatih seluruh staf. Nah, itu. Yang tadi tidak memberikan apa-apa itu langkah ketujuh. Langkah ketujuh Jadi sebenarnya. ada 10 semua langkahnya. Ada Itu 10 dari langkah. WHO, internasional itu. Masuk di Indonesia dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah yang menurut saya hebat sekali. Oke, berarti logikanya saya ini kalau ada peraturan tadi dan ini berlaku pada seluruh institusi kesehatan di Indonesia dimanapun, Iya. gitu ya. Berarti kan seharusnya pekerja kesehatan khususnya yang berkaitan dengan kehamilan dan anak, gitu ya, dan bayi khususnya pro ASI dong. Oh iya. Ya, Harus dong ya. Harus pro ASI. Dan secara peraturan tangannya terikat untuk pro ASI, walaupun dia mau mendapat apapun tangannya Benar. terikat untuk pro ASI begitu Ya, ya. dan ada undang-undangnya. Tadi Pak Dodi sebutkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Siapa saja yang menghalangi pemberian ASI eksklusif bisa kena pidana, bui 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Kalau itu institusi 3 kali lipatnya. Itu di pasal 200-201. Oke, jadi jangan anggap enteng gitu ya kalau Anda sebetulnya menemui pekerja kesehatan, dokter atau apapun siapapun dalam institusi itu yang menyarankan begitu. Tanpa indikasi medis. Tanpa indikasi Tanpa medis, indikasi betul. medis, iya. Oke, nah nanti kita akan lebih jauh mengenai itu. Tentunya ini bukan sesuatu yang diharapkan begitu ya, pemberian itu dalam arti kalau kondisi medis memang memaksakan demikian ya memang harus ada pilihan itu begitu ya. Apa implikasinya, apalagi mitos-mitos yang harus Anda ketahui, yang mana mitos, yang mana fakta mengenai ASI dan susu formula. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini.